Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar di kelas 4. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang aku anak soleh. Adapun submateri yang akan kita pelajari yaitu sikap terpuji dalam diri. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya anak-anakku, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan perhatikan gambar berikut. Di situ ada seorang anak perempuan, sebut saja Ani. Wah, susunya sedikit sekali. Kemudian susunya diberikan kepada ibunya. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa Bu, kata Ani. Kemudian ibunya menjawab lagi, bagaimana ya nak? Untuk memenuhi pelanggan kita tambah saja dengan air. Kemudian Ani berkata, jangan Bu. Nah, dari gambar berikut kita dapat simpulkan anak-anak. Apa yang dapat kita simpulkan? Dari gambar berikut ini dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus berperilaku jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam berdagang, dalam bertingkah laku, dalam apa hal. Kita harus selalu berkata jujur. Ini adalah contoh Ani adalah anak yang jujur. Ani tidak mau menambahkan susunya dengan air. Itu adalah perbuatan yang jujur. Kita harus meniru perbuatan Ani tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya jujur itu? Jujur artinya benar dalam perkataan dan perbuatan. Berkata jujur berarti berkata sesuai dengan kenyataan, tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Berbuat jujur artinya bertindak sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak mengada-ada, berkata sesuai dengan kenyataan. Lawan dari kata jujur sendiri itu anak-anak adalah berkata bohong. Artinya berkata tidak benar atau berbuat tidak dengan sesuai kenyataan. Perbuatan orang yang tidak jujur ini bisa disebut dengan curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi Allah sudah berfirman, kita itu harus bersama dengan orang-orang yang benar. Benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Yang dimaksud benar di sini adalah berkata
jujur apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Nah, beberapa perilaku jujur yang harus kita lakukan itu yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu jujur dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita harus berbuat seperti itu. Dan ketika Allah melarangnya, kita tidak boleh melakukannya. Itu berarti kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga jujur kepada diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri itu misalnya setiap hari sebelum ulangan, setiap hari kita belajar sebelum ulangan. Agar apa? Agar saat ulangan kita tidak mencontek. Itu adalah salah satu contoh perbuatan jujur pada diri sendiri. Jadi ketika ada ulangan atau setiap hari kita belajar dengan baik, dengan tertib, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika ulangan tiba kita tidak mencontek, itu adalah jujur kepada diri sendiri. Begitu ya anak-anak. Nah, sebetulnya berperilaku jujur itu apa sih manfaatnya? Ternyata berkata jujur ini atau berperilaku jujur ini memiliki banyak manfaat. Manfaatnya diantaranya yaitu 1. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Yang kedua, akan dipercaya oleh orang lain. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan percaya. Tetapi ketika kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Contoh saja, misalnya ada seorang yang berkata bohong kepada temannya. Maka di lain waktu temannya sudah tidak akan percaya lagi. Nah, dengan berkata jujur itu, maka kita akan disenangi teman. Karena kita berkata apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Maka teman kita akan senang dengan kita. Dan yang keempat, akan mendatangkan kebaikan. Dengan kita berkata jujur, maka kebaikan akan mendatangi kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, terus kalau kita tidak berkata jujur bagaimana? Ya itu lawannya, berarti kita tidak dicintai oleh Allah, tidak dipercaya oleh orang lain, akan dibenci oleh teman, dan akan mendatangkan keburukan kepada kita semua. Maka mulai saat ini, anak-anak mulailah berkata jujur. Karena berkata jujur itu sangat penting bagi kita. Jangan pernah berkata bohong. Karena sekali kita berkata bohong, maka kita akan mengulangi perkataan bohong itu terus-menerus. Mulailah berkata jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, di sini ada sebuah lagu, judulnya Jujurlah. Kita nyanyikan bersama-sama dengan nada Lihat Kebunku. Kita coba ya anak-anak. Kita sama-sama mencoba, Pak Tua mencoba, kalian juga mencoba. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Nah, begitu nyanyi anak-anak. Anak-anak bisa menyanyikan di rumah. Nadanya seperti Lihat Kebunku, liriknya saja yang diganti seperti itu. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua.
Ya, begitu ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua kita masuk ke amanah. Apa sih amanah tersebut? Nah, di situ ada sebuah gambar anak-anak. Gambar yang sebelah kiri itu adalah anak-anak yang sedang belajar, dan sebelah kanan itu adalah gambar anak-anak yang sedang melaksanakan piket. Itu merupakan contoh dari perilaku yang amanah. Bagaimana maksudnya? Yang sebelah kiri itu berarti menjalankan amanah Bapak Ibu guru, menyuruh anak-anak untuk belajar. Anak-anak belajar dengan tertib, berarti anak-anak menjalankan amanah dengan baik. Yang di sebelah kanan itu anak-anak sedang menjalankan piket. Piket itu juga tugas dari kalian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika anak-anak mengerjakan piket, berarti anak-anak menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, terus apa sih artinya amanah? Amanah itu berarti dapat dipercaya. Amanah itu berarti dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita. Gitu. Jadi sifat amanah ini adalah sifat yang baik, perilaku terpuji, yaitu perilaku yang mampu dipercaya. Seperti itu nanti amanah itu dapat dipercaya. Nah, seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya atau dapat dipercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Nah, karena Nabi Muhammad ini dapat dipercaya, maka dia mendapat gelar Al-Amin, yang itu artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi kita harus memiliki sifat amanah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya apa? Rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan lain-lain. Kita harus memiliki sifat yang amanah. Ketika orang lain memberikan kepercayaannya kepada kita, kita harus menjaga amanah tersebut. Nah, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu dapat yang pertama, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara taat beribadah. Melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari dengan tartil, berpuasa Ramadan. Itu adalah contoh-contoh perilaku menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada kita, memberikan kewajiban kepada kita, sehingga kita harus menjaganya. Allah percaya kita mampu, maka kita harus menjalankan amanah tersebut. Yang kedua yaitu menjaga amanah dari orang lain. Amanah dari orang lain berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Jadi orang lain percaya kepada kita. Contohnya yaitu diberi amanah menjaga titipan barang. Maka kita jaga barang tersebut dengan baik, sebaik-baiknya. Diberikan amanah mengantarkan makanan, berarti makanan tersebut juga harus dihantarkan sampai ke tempat tujuan. Contoh yang lain yaitu diberikan amanah menyampaikan pesan, maka pesan itu juga harus kita sampaikan kepada tujuannya. Contoh lain, ketika di rumah kita diberi amanah oleh bapak ibu untuk menyapu halaman, maka kita harus juga menyapu halaman tersebut sampai bersih. Itu adalah contoh-contoh menjaga amanah dari orang lain. Kalau sampai amanah dari orang lain itu tidak kita jaga, maka
kita tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika kita tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, maka kita akan merasa sedih. Kita tidak dianggap oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga amanah dari orang lain. Kita harus jaga sekuat tenaga kita. Begitu ya anak-anak sekalian. Nah, ini ada tugas dari Pak Toha. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silahkan dikerjakan, ditulis yang rapi di buku tulis. Soalnya ditulis, kemudian jawabannya. Setelah itu selesai, dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Sekali lagi, dikirim ke nomor WA Pak Toha. Jangan dikirim ke yang lain. Begitu ya anak-anak. Saya kira anak-anak sudah paham. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Anak-anak di rumah, pesan dari Pak Toha, selalu berkata jujur dan selalu jaga amanah yang diberikan kepada kita. Begitu ya anak-anak. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.